Ayo kita bikin oseng kikil mercon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep oseng kikil mercon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, di sini sudah aku siapkan kikil sapi sebanyak 3 bungkus yang sudah dibungkus oleh abang-abang tukang sayurnya. Untuk kikil sapinya di sini seberat 800 gram karena aku timbang ya sebanyak 3 bungkus seperti ini. Untuk kikil sapinya juga di sini aku pilih yang tebal-tebal ya teman-teman. Nah, biasanya kan kikil sapi juga ada yang tipis-tipis, tapi di sini aku pilih yang tebal-tebal. Ini juga sudah dipotong-potong oleh abang-abang tukang sayurnya, jadi tidak perlu dipotong diperkecil lagi, dan potongannya sudah pas seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa dicuci sampai bersih, diremas-remas aja seperti ini. Kemudian kita tiriskan setelah diremas-remas. Nah, seperti ini kita angkat aja ya. Pokoknya lakukan pencucian untuk kikil sapinya sampai bersih. Nah, ini aku melakukan pencucian untuk kedua kalinya. Kikil sapi akan kita jadikan masakan oseng kikil sapi mercon yang benar-benar nanti rasanya bikin kalap makan ya. Nah, perhatikan ya teman-teman cara membuatnya nanti oseng kikil sapi mercon yang benar-benar nanti rasanya itu mantep dan enak. Nah, segini sudah cukup. Untuk kikil sapinya sudah bersih. Kemudian lanjut aku siapkan panci atau wajan, tuangkan air secukupnya untuk merebus. Kemudian kita tambahkan kunyit bubuk sebanyak 2 sendok teh dan tambahkan kaldu bubuk sapi 1 sendok teh. Setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini. Kita panaskan di atas api kompor sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan ya kikil sapinya. Nah, kita rebus untuk kikil sapinya. Ini paling penting banget ya, perebusan menggunakan kunyit bubuk. Kalau kalian mau pakai kunyit asli atau kunyit tanaman juga boleh banget ya. Tinggal kalian tumbuk atau haluskan menggunakan ulekan. Nah, kita masak dan rebus sampai selama 15 menit. Selama 15 menit itu nanti kita cukup ya. Ini sesekali aku aduk-aduk supaya kuning kunyitnya tidak menggumpal. Nah teman-teman, ini fungsinya dan gunanya untuk perebusan menggunakan kunyit supaya nanti dia aroma dari kikilnya tidak bau amis ataupun tidak berlendir banget ya. Nah, ini sudah 15 menit teman-teman. Untuk kikilnya sudah matang dan perebusannya sudah cukup ya. Baiklah teman-teman, segini sudah cukup. Aku matikan api kompornya dan saatnya kita angkat dan tiriskan. Nah, kita angkat, pisahkan ke wadah lainnya. Ini kikilnya sudah matang dan siap untuk kita olah menjadi oseng kikil mercon. Nah teman-teman, segini dapatnya setelah direbus, agak menyusut ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian aku sisihkan dan lanjut aku siapkan untuk bumbu dasarnya. Ada bawang putih dan bawang merah sebagai bumbu dasar untuk kita bikin oseng kikil merconnya. Nah, semua perbumbuan ini wajib banget teman-teman kita mau lakukan pencucian. Terutama di sini terdapat pada cabai ya. Jadi dikhawatirkan di cabai rawit merah dan cabai merah keritingnya masih ada semprotan pestisida. Jadi wajib banget dicuci sampai bersih seperti ini. Nah, dicuci aja ya teman-teman untuk memastikan tingkat terjamin kebersihan untuk bumbu untuk kita bikin masakan oseng kikil merconnya. Nah teman-teman, perhatikan ya cara memasaknya nanti. Ini salah satu masakan oseng kikil mercon yang mantep banget pokoknya, dijamin bikin kalap makan. Biasanya ada di rumah-rumah makan ya, tersedia ada oseng kikil mercon seperti ini. Dan kalian nanti wajib banget cobain di rumah resepnya. Dan cara memasaknya juga tidak terlalu rumit. Tentunya cara memasaknya juga simpel banget. Nah, segini sudah cukup. Untuk bumbunya sudah dicuci bersih. Di antaranya bumbu yang kita siapkan ada bawang putih 3 siung, bawang merah 3 buah, cabai rawit merah 16 buah, cabai merah keriting 5 buah. Nah, pertama-tama untuk bawang putih dan bawang merahnya ini akan kita eksekusi satu persatu.
Nah, untuk bawang putihnya kita potong-potong menjadi 3 bagian. Untuk bawang merahnya dipotong menjadi 2 bagian. Dipotong diperkecil ya. Untuk cabai rawit merahnya juga sama, dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, dipotong-potong diperkecil. Kemudian juga sama untuk cabai merah keritingnya, dipotong menjadi 3 bagian, dipotong diperkecil juga. Dan aku siapkan ada asam jawa sebanyak 3 biji, dan kita larutkan menggunakan air panas 50 ml ya, jangan terlalu banyak. Ditekan-tekan menggunakan sendok seperti ini supaya lebih cepat terlarut dengan air. Kemudian siapkan chopper, kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting. Tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak ya, untuk mempermudah proses pencoperan. Kemudian kita chopper dengan tekstur kasar seperti ini teman-teman. Nah, jangan terlalu halus ya untuk mencopernya. Yang kita butuhkan adalah bumbu oseng kikil mercon. Nah, aku kembali ke kikilnya. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan, tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis. Setelah panas, pertama-tama kita masukkan kikil sapinya terlebih dahulu teman-teman. Diaduk-aduk dulu ya sampai merata. Nah, kita oseng sebentar sampai aromanya itu ada aroma kikilnya. Aroma wangi ya, aroma masakan maksudnya. Nah, setelah dioseng-oseng seperti ini sudah tercampur merata, nanti langsung kita siapkan bumbunya. Tapi di sini aku oseng-oseng lagi ya, agak lama untuk osengnya sampai minyak sayurnya meresap. Nah, kemudian lanjut aku masukkan bumbu merconnya. Ini langsung kita masukkan ya teman-teman, tanpa ditumis dulu. Jadi kita langsung oseng bersamaan dengan kikil sapinya. Dan langsung kita masukkan air asam jawanya. Kemudian tambahkan garam 1,5 sendok teh, micin setengah sendok teh. Kemudian air 50 ml, jangan terlalu banyak ya. Dan saatnya kita masak, aduk sampai merata. Tetap menggunakan api sedang untuk bikin oseng kikil merconnya. Nah, dioseng-oseng terus ya teman-teman. Ini aromanya sudah keluar, aroma oseng mercon, oseng kikil mercon. Tambahkan gula pasir setengah sendok teh. Nah, segitu ya teman-teman untuk menambahkan penyedapnya, tidak terlalu banyak. Simple, tapi ini rasanya pedasnya itu nampol, enak pokoknya, dijamin bikin semua suka. Dan kita oseng sampai dia meresap, sampai airnya berkurang seperti ini. Ini sebentar lagi mau aku angkat teman-teman, tapi kita oseng lagi ya sampai dia benar-benar meresap, dan rasa kikilnya itu nanti rasa pedasnya terasa. Yang suka masakan pedas mari merapat ya. Segini sudah cukup, masakan oseng kikil merconnya sudah matang, siap disajikan. Wow, ini dia teman-teman, oseng kikil merconnya siap disajikan. Rasanya ini mantap banget, bikin menantang pokoknya. Siap-siap keringetan. Karena ini adalah masakan pedas ya teman-teman. Oseng kikil mercon siap kalian cobain di rumah. Dan cara memasaknya juga mudah dan simple, tidak terlalu ribet. Salah satu menu masuk daftar di rumah makan atau di resto. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhir kata, bye-bye.